Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dikisahkan beberapa pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang banyak. Kawan-kawan, aku ada ide nih. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nah, nanti kita lempar pertanyaan-pertanyaan yang sulit, usul salah satu dari mereka. Tapi seminarnya membahas apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasainya, ujar yang lain. Bagaimana kalau membahas ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir, timpal yang lainnya. Nah, ini aku setuju, ini ide bagus, sahut mereka serempak. Dan akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di sebuah seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal sebagai orang yang pandai, makanya kami memilihmu Abu Nawas, pinta mereka. Abu Nawas pun hanya terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres dengan maksud mereka. Tapi jika ia menolak, pasti mereka akan menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan seminarnya diadakan? Tanya Abu Nawas. Besok siang. Jangan sampai tidak datang ya Abu Nawas, jawab mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilakan naik ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melempar pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah berdiri di atas mimbar, Abu Nawas pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak tahu Tuan Abu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, lalu apa gunanya saya berbicara di sini? Jawab Abu Nawas. Lalu ia turun dari mimbar. Para tokoh masyarakat yang ingin mempermalukannya menjadi marah. Kenapa kamu bersikap seperti itu Abu Nawas? Ucap mereka. Loh, kalian kan mengaku pintar, tapi kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Jadi apa gunanya saya berpidato? Jawab Abu Nawas sambil pergi meninggalkan acara. Dan keesokan harinya mereka kembali menemui Abu Nawas. Kali ini mereka berpura-pura meminta maaf dan kembali memintanya untuk berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya, dan pada hari berikutnya seminar kembali diadakan. Setelah naik ke atas mimbar, Abu Nawas pun kembali bertanya, para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Ya, kami tahu, jawab mereka kompak. Kalau kalian sudah tahu apa yang akan aku katakan, apa gunanya aku bicara? Cuma-cuma buang-buang waktu, ujar Abu Nawas sambil turun dari mimbar. Para hadirin kembali bingung dan kesal. Salah satu dari mereka kemudian berkata, aku punya ide bagus. Kalau Abu Nawas bertanya lagi, kita bagi dua kelompok. Satu kelompok menjawab tidak tahu, satu lagi menjawab tahu. Pasti dia akan bingung. Semuanya setuju dengan rencana itu. Mereka pun kembali mendatangi Abu Nawas untuk mengundangnya kembali berpidato sekali lagi. Baiklah, tapi ini yang terakhir ya. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Hari yang dinanti pun tiba. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah naik ke atas mimbar, Abu Nawas pun bertanya, para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan aku katakan?
sesuai rencana. Sebagian menjawab iya, kami tahu, dan sebagian menjawab tidak tahu. Namun jawaban itu tidak membuat Abu Nawas kelimpungan. Ia justru tertawa. Baiklah, kalau begitu yang sudah tahu tolong sampaikan kepada yang belum tahu ya, ujar Abu Nawas, lalu turun dari mimbar dan pulang dengan tenang. Rencana mempermalukan Abu Nawas pun gagal total. Mereka semua terheran-heran dengan kecerdikannya, dan akhirnya para tokoh masyarakat dan pemuka agama pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kami tahu kadang kita sering berselisih pendapat denganmu, tapi dengan aksi-aksimu hari ini kami sepakat bahwa kamu menang. Kamu orang yang sangat cerdik, Abu Nawas. Tapi kami penasaran, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan kemarin? Abu Nawas pun tertawa dan menjawab, yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu. Nah, sebenarnya kalian ini ingin mencemooh aku kan? Makanya aku melempar pertanyaan itu berulang kali sejak awal kalian datang. Aku sudah punya firasat. Jelas-jelas kita sering berselisih. Tiba-tiba kalian memintaku berpidato. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu wajar, tapi jangan sampai dijadikan permusuhan dong, kata Abu Nawas menasihati. Mereka pun terdiam. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa menebak rencana licik mereka, dan akhirnya mereka menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Kisah selanjutnya. Di pagi hari yang cerah, suasana Baghdad ramai seperti biasa. Pedagang berseru menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di gang-gang kecil, dan para penarik gerobak sibuk mengangkut barang para saudagar. Abu Nawas berjalan santai di pasar. Pagi itu ia memperhatikan seorang penarik gerobak yang berbeda. Badannya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya keras. Ia tampak memaksa para pembeli membayar lebih untuk jasanya. Ayo, siapa lagi yang mau barangnya diangkut? Tapi jangan nawar murah ya. Gerobakku kuat, tenagaku besar, seru penarik gerobak itu dengan congkak. Orang-orang mulai enggan mendekat. Mereka takut ditipu. Abu Nawas tersenyum. Ia mendekat dengan langkah tenang. Saudaraku, bolehkah aku sewa gerobakmu? Tanya Abu Nawas. Penarik gerobak memandang sinis. Tentu boleh, asal kau bayar mahal. Barang apa emangnya? Abu Nawas tersenyum lebar. Aku hanya minta kau mengangkut satu kotak kecil ke ujung kota. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Nanti sampai tujuan aku bayar 2 kali lipat. Mata penarik gerobak berbinar. Ia berpikir, orang ini pasti bodoh. Kalau sudah sampai tujuan, aku bisa paksa dia bayar lebih. Ia pun setuju. Abu Nawas meletakkan kotak kecil di gerobak. Ringan sekali, bahkan seperti tak ada isinya. Ayo kita berangkat, kata Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas berbicara ramah. Ia bercerita tentang kejujuran, tentang orang-orang yang hidup berkah karena jujur. Tapi penarik gerobak hanya mengangguk malas. Pikirannya sibuk membayangkan upah besar yang akan ia minta. Begitu sampai di tujuan, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Abu Nawas berkata, "Nah saudaraku, turunkan kotaknya. Kau sudah bekerja dengan baik." Penarik gerobak menurunkan kotak, lalu berseru keras, "Baiklah, sekarang bayar aku 4 kali lipat. Kalau tidak, aku akan membawa kembali kotak ini dan tak akan mengangkut barangmu lagi." Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum. "Baiklah, tapi bukalah dulu kotak itu." Karena penasaran, penarik gerobak membuka kotak tersebut, dan kotak itu kosong.
Apa ini? Kau menipuku. Tidak ada isinya. Abu Nawas menatapnya dengan bijak. Aku hanya ingin menguji, apakah engkau jujur atas tenagamu atau serakah atas kesempatanmu. Gerobakmu mengangkut kotak kosong, tapi kau minta upah seperti mengangkut emas. Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Penarik gerobak tertunduk malu. Ampuni aku Tuan, aku hilaf. Abu Nawas menepuk bahunya. Belajarlah, upah yang halal lebih berkah daripada tipu daya yang sesaat. Sejak hari itu, penarik gerobak berubah. Ia menjadi penarik gerobak yang jujur, dan rezekinya pun mengalir lancar. Cerita selanjutnya. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir nak, besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini Tuan dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. "Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim." Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah, dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok.
Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang sambil berbisik pelan. Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Saat menjelang sore, di balairung istana, seorang ulama istana berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal lantang dalam ceramah, sorbannya panjang, dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mendekati Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Wahai Paduka, negeri ini butuh pembersihan. Banyak orang mengaku beriman, padahal lalai dari agama. Izinkan hamba menilai siapa yang sungguh-sungguh beriman di Baghdad." Raja pun mengangguk. Namun sebelum perintah itu dijalankan, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, "bagaimana jika engkau saja yang menilai keimanan rakyatku? Engkau terkenal bijak dan kadang nyeleneh." Abu Nawas tersenyum simpul. "Ampun Paduka yang mulia, menilai iman seseorang adalah tugas berat. Tapi jika Paduka mengizinkan, hamba akan mencobanya dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar, membawa sebuah timbangan besar dari kayu dengan tulisan aneh, "Penimbang keimanan, gratis tanpa syarat." Orang-orang segera berkerumun. Seorang lelaki bersorban rapi dan baju putih bersih maju paling depan. Wajahnya penuh percaya diri. "Aku yang pertama. Aku imam masjid, pengajar kitab, dan setiap hari berpuasa sunnah." Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Silahkan berdiri di atas timbangan ini." Saat lelaki itu naik, Abu Nawas memasukkan beberapa benda ke sisi timbangan lainnya. Sebuah tasbih dari emas, sepotong pakaian lusuh, dan kain sajadah yang sobek. Lalu ia menimbang, pura-pura menghitung. "Wah, nilainya hanya setengah dari penuh," ucap Abu Nawas. "Sayang sekali, masih terlalu berat di lidah, ringan di hati." Orang-orang terdiam. Lelaki itu marah dan pergi dengan wajah merah padam. Kemudian datang seorang wanita tua, pakaiannya compang-camping, tangannya membawa keranjang kurma. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Aku hanya bisa sholat 5 waktu, tak hafal banyak ayat, kadang lupa puasa Senin Kemis," katanya lirih. Abu Nawas menyuruhnya naik ke timbangan. Kali ini ia meletakkan sepotong roti, air mata, dan sebuah sapu dari daun kering. Ia menimbang lalu berkata pelan, "Subhanallah, keimananmu hampir penuh karena kau tidak sibuk menghitung amal, tapi sibuk menjalani hidup dengan ikhlas." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang tadinya sombong mulai tertunduk. Tiba-tiba ulama istana datang. Ia berteriak, "Ini penghinaan. Iman tak bisa diukur dengan kayu dan benda remeh seperti itu." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar Tuan, maka dari itu hamba tak benar-benar menimbang. Hamba hanya mencerminkan isi hati lewat simbol." Ia mendekat dan berbisik, "Tuan, iman yang paling keras diucapkan, seringkali yang paling rapuh, tapi iman yang tak disebut-sebut bisa jadi yang paling kuat." Seketika suasana sunyi. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan dari balkon pun mengangguk pelan. Hari itu, pasar Baghdad belajar satu hal. Keimanan bukan tentang penampilan, bukan tentang kata-kata, tapi tentang akhlak, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Abu Nawas seperti biasa tidak menggurui dengan suara keras, tapi dengan sindiran yang menampar tanpa membuat malu. Iman sejati bukan yang paling keras disuarakan, tapi yang paling tulus dijalankan.
Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada seorang lelaki bernama Syekh Mukhlis. Setiap hari ia mengenakan jubah putih bersih, sorban besar, dan berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan kesalehannya. Ia suka berdiri di sudut masjid, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat berdoa, dan sering berdehem keras sebelum azan, supaya semua orang tahu dia sedang di masjid. Yang membuat warga risih adalah kebiasaannya menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kecil. Pedagang dianggap terlalu duniawi, anak kecil dimarahi karena tertawa keras, bahkan tukang sapu dikritik karena tak membersihkan debu dengan sempurna. Di hadapan orang-orang ia suka berkata, "Aku menjaga lisanku dari kata-kata sia-sia. Aku tidak pernah berbuat dosa karena takut neraka. Aku juga menjaga pandanganku dari maksiat." Orang-orang hanya mengangguk tak enak hati, sampai akhirnya Abu Nawas mendengar kabar tentang sisok suci itu. Suatu hari Abu Nawas bertemu Syekh Mukhlis usai sholat Jumat. Dengan wajah penuh hormat, Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, aku iri pada kesucianmu. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak orang berkata dusta. Hanya orang pilihan seperti engkau yang bisa menjaga lisannya." Syekh Mukhlis tersenyum bangga. "Memang berat menjaga lisan, tapi aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Diam dalam zikir dan sunyi adalah cahaya." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku meminta pertolonganmu untuk mengajarkan kami tentang kesunyian, tapi bukan di masjid. Ajarkan kami langsung di tengah pasar. Bertapalah 3 hari di tengah pasar Baghdad tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan begitu semua orang bisa belajar dari kesunyianmu." Syekh Mukhlis terkejut. "Di tengah pasar? Terus tanpa bicara?" "Ya, betul," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Karena diamu adalah dakwah, bukankah cahaya tak perlu suara?" Syekh Mukhlis tak tahan godaan pujian itu. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu. 3 hari di tengah pasar tanpa satupun kata keluar dari mulutku." Pagi-pagi Syekh Mukhlis duduk bersila di tengah pasar Baghdad. Ia menutup mata, tangannya di pangkuan, wajah tenang seolah dunia tak menyentuhnya. Pedagang-pedagang heran, anak-anak tertawa melihatnya. "Loh, kenapa Syekh jadi patung? Dia kerasukan zikir ya?" Seorang tukang roti melempar roti kering ke depannya, berpikir dia mengemis. Seorang nenek hampir menyiram dengan air pel karena dikira batu besar. Tapi Syekh Mukhlis tetap diam. Gigi gerahamnya mulai menggertak, tapi ia bertahan. Abu Nawas mulai mengerjai. Ia mengajak anak-anak kecil lewat dan berkata keras, "Awas, jangan ganggu batu suci itu. Konon kalau disentuh bisa berubah jadi ular." Anak-anak langsung penasaran. Mereka mendekat, menatap lekat-lekat wajah Syekh. Bahkan ada yang menggambar kumis di udara. Seorang pemuda lewat dan mengangkat kucing ke depan wajah Syekh. Kucingnya menjilat dagu Syekh yang hampir bersin, tapi ia tutup dengan tangan. Abu Nawas kembali lewat sambil berteriak, "Sungguh kuat orang ini. Dia tidak bicara. Mungkin karena dia tidak tahu harus bicara apa." Orang-orang mulai tertawa, tapi Syekh tetap diam. Kini wajahnya memerah, perutnya keroncongan, tapi gengsi tak boleh runtuh. Abu Nawas muncul membawa seorang wanita tua yang sangat cerewet. "Ini nenekku, Syekh. Ia suka sekali curhat. Tolong dengarkan ya, tapi jangan bicara." Nenek itu duduk di samping Syekh dan mulai cerita. Dari zaman dinasti Umayyah sampai harga telur naik. 2 jam kemudian Syekh gemetar, matanya memerah, mulutnya mulai bergerak, dan akhirnya, "Cukup. Aku lebih pilih masuk neraka daripada dengar cerita nenekmu." Seluruh pasar hening sejenak. Lalu
tertawa meledak dari semua penjuru. Abu Nawas memukul dadanya sambil berkata, "Masya Allah, lisan suci itu akhirnya kembali ke dunia fana." Hari itu Syekh Muklis pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi berdiri di masjid dengan suara tinggi. Ia mulai menyapa orang dengan lebih rendah hati dan tak lagi mencela tawa anak-anak. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau buat saya itu duduk 3 hari di pasar?" Abu Nawas hanya menjawab, "Karena orang yang terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri kadang lupa mencium baunya sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, lebih hangat, lebih ringan, tentu saja lebih banyak tawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjajar di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang menatap penasaran. "Hai Abu Nawas," sapa pedagang kurma, "apa yang kau bawa pagi-pagi begini?" Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. "Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri?" Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas. "Apa maksudmu menjual dosa?" tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. "Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli, mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang?" "Kau gila Abu Nawas, siapa yang mau beli dosa?" gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. "Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga." Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli, ini dosa menindas anak yatim, ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. "Ampuni kami Abu Nawas, kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini." Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan namun menusuk, "dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian." Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli, tapi hari ini semua orang sadar bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawar, bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Keesokan harinya, burung-burung bernyanyi riang. Namun Abu Nawas sudah berjalan keluar dari gerbang istana dengan penampilan yang berbeda dari biasanya.
Alih-alih mengenakan jubah putih dan sorban khasnya, kali ini Abu Nawas memakai baju lusuh, celana penuh tambalan, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah sapu lidi. Jenggotnya dibuat kusut, wajahnya dilumuri abu agar tak dikenal siapapun. Sudah waktunya aku menguji hati orang-orang serakah di Baghdad, gumam Abu Nawas tersenyum penuh rencana. Beberapa hari sebelumnya, sang Khalifah Harun ar-Rasyid bercerita padanya dengan wajah sedih, "Abu Nawas, aku mendengar banyak pengaduan dari rakyat miskin. Para saudagar kaya makin tamak, mereka menindas para pekerja kecil. Aku ingin tahu siapa saja yang masih berhati mulia meski di tengah kekayaan." Abu Nawas mengangguk, dan malam itu juga ia merancang sebuah rencana gila seperti biasanya. Hari pertama penyamarannya dimulai di depan toko emas milik seorang saudagar terkenal bernama Abdul Karim. Toko itu megah, bertingkat 2, pintunya berlapis tembaga, dan di depannya selalu ramai orang kaya. Abu Nawas menyapu perlahan halaman depan toko itu. Tak lama kemudian Abdul Karim keluar. "Hai, tukang sapu, jangan berdiri di situ. Kotoran sapumu bisa bikin tamuku jijik," hardik Abdul Karim dengan suara nyaring. Abu Nawas hanya menunduk dan berkata sopan, "Maaf tuan, saya hanya mencari rezeki halal." Namun baru ia hendak melangkah, Abdul Karim melempar sekeping koin tembaga kecil ke tanah. "Nih, supaya kau cepat pergi." Abu Nawas memungutnya dengan tersenyum. "Terima kasih tuan, semoga tuan mendapat balasan dari langit." Tapi Abdul Karim tak tahu, langit memang sedang mengawasinya dalam wujud Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menyapu halaman toko roti milik Nyai Salma. Wanita tua itu dikenal cerewet tapi kaya raya karena toko rotinya selalu ramai. "Assalamualaikum, boleh saya bantu bersihkan halaman ini?" tanya Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Kalau mau nyapu, sapu ya bersih ya. Jangan coba ngabisin waktu biar dapat roti gratis," katanya sinis. Namun setelah melihat Abu Nawas menyapu dengan rajin, Nyai Salma memberikannya sepotong roti hangat dan berkata, "Tapi ya sudah, ini buat kamu. Tapi jangan sering-sering kesini ya." "Terima kasih Nyai," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Semoga Allah memberi rezeki berlipat ganda." Hari ketiga, Abu Nawas mencoba ke toko pedagang perhiasan termewah di Baghdad milik Tuan Ghazali, pria gendut dengan cincin emas di tiap jarinya. Sebelum Abu Nawas sempat menyapu, 2 pengawal langsung mengusirnya. "Pergi kau, orang miskin jangan mendekati toko mulia ini," bentak mereka. Namun saat itu tiba-tiba seekor kucing berlari masuk ke dalam toko dan menabrak meja kristal mahal. Krak! Perhiasan terjatuh dan pecah. Semua orang panik, tapi Abu Nawas sigap menangkap sisa barang-barang yang hampir hancur. Alih-alih berterima kasih, Tuan Ghazali malah berteriak, "Kamu pembawa sial, itu karena kamu datang, pergi atau ku penjara." Abu Nawas hanya tersenyum. "Saya hanya tukang sapu tuan, tapi mungkin esok tuan perlu menyapu hati juga." Seminggu kemudian Abu Nawas menghilang. Tukang sapu yang selalu muncul setiap pagi di Baghdad pun tak tampak lagi. Namun sebuah pengumuman besar dipasang di depan istana. Besok pagi, siapapun yang pernah membantu tukang sapu kota akan diundang ke istana dan diberi hadiah emas dari Khalifah sendiri. Kota pun gempar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa tukang sapu itu? Siapa yang pernah membantunya? Abdul Karim pucat, ia hanya memberi koin tembaga. Nyai Salma menggigit jari, ia hanya memberi sepotong roti. Tuan Ghazali lebih parah, ia justru pernah mengusir si tukang sapu. Mereka bertiga pun nekat datang ke istana dengan muka memelas. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas muncul dengan pakaian kebesarannya. Semua ternganga. Jadi itu kau Abu Nawas,
teriak Abdul Karim. Abu Nawas mengangguk. Betul tuan, tukang sapu yang kalian usir, rendahkan, dan curigai itu adalah aku. Lalu ia menoleh pada khalifah. Baginda, izinkan hamba memberikan hadiah kepada orang-orang ini. Semua mata membelalak. Abu Nawas mengangkat 3 buah kotak emas kecil. Kotak pertama diberikan ke Abdul Karim. Saat dibuka, isinya koin tembaga dan sepucuk surat. Karena ini yang kau berikan, maka ini pula yang kau terima. Tapi ingat, hati mulia lebih mahal dari emas. Kotak kedua untuk Nyai Salma. Isinya sepotong roti keras dengan catatan, terima kasih atas rotimu, tapi kasih sayang yang tulus akan membuat roti ini lebih empuk dari sutra. Kotak ketiga diberikan kepada Tuan Ghazali. Isinya kaca kecil dengan tulisan, lihatlah siapa yang harus dibersihkan, bukan tokonya tapi hatinya. Semua tertawa, termasuk para menteri dan khalifah sendiri. Tapi ketiganya dengan wajah malu akhirnya menunduk. Tuan Ghazali berkata, Abu Nawas, aku malu. Aku telah bersikap angkuh, ampuni aku. Abdul Karim dan Nyai Salma juga ikut meminta maaf. Abu Nawas pun tertawa lebar. Aku bukan tukang hukum. Aku cuma tukang sapu yang mencoba membersihkan kota dari hati yang kotor. Dan sejak hari itu, para saudagar Baghdad mulai berubah. Tak hanya toko mereka yang bersih, tapi juga hati mereka. Kisah selanjutnya, di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. Sudah cukup, ujar sang raja dengan nada kesal. Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar. Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia, bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. Abu Nawas, kau dipanggil raja, kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak. Abu Nawas mengangguk tenang. Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh. Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. Siapa yang mau menawar? Teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang.
Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." "2 dinar," kata seorang anak kecil ikut-ikutan. "5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya," canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali 2 kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan 2 papan kayu bertuliskan "Pintu surga, pintu neraka." Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu
segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum. "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening. Semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Di pagi hari yang cerah, suasana Baghdad ramai seperti biasa. Pedagang berseru menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di gang-gang kecil, dan para penarik gerobak sibuk mengangkut barang para saudagar. Abu Nawas berjalan santai di pasar. Pagi itu, ia memperhatikan seorang penarik gerobak yang berbeda. Badannya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya keras. Ia tampak memaksa para pembeli membayar lebih untuk jasanya. "Ayo, siapa lagi yang mau barangnya diangkut? Tapi jangan nawar murah ya. Gerobakku kuat, tenagaku besar," seru penarik gerobak itu dengan congkak. Orang-orang mulai enggan mendekat. Mereka takut ditipu. Abu Nawas tersenyum. Ia mendekat dengan langkah tenang. "Saudaraku, bolehkah aku sewa gerobakmu?" tanya Abu Nawas. Penarik gerobak memandang sinis. "Tentu boleh, asal kau bayar mahal." "Barang apa emangnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya minta kau mengangkut satu kotak kecil ke ujung kota. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Nanti sampai tujuan, aku bayar 2 kali lipat." Mata penarik gerobak berbinar. Ia berpikir, orang ini pasti bodoh. Kalau sudah sampai tujuan, aku bisa paksa dia bayar lebih. Ia pun setuju. Abu Nawas meletakkan kotak kecil di gerobak. Ringan sekali, bahkan seperti tak ada isinya. "Ayo kita berangkat," kata Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas berbicara ramah. Ia bercerita tentang kejujuran, tentang orang-orang yang hidup berkah karena jujur. Tapi penarik gerobak hanya mengangguk malas. Pikirannya sibuk membayangkan upah besar yang akan ia minta. Begitu sampai di tujuan, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Abu Nawas berkata, "Nah saudaraku, turunkan kotaknya. Kau sudah bekerja dengan baik." Penarik gerobak menurunkan kotak, lalu berseru keras, "Baiklah, sekarang bayar aku 4 kali lipat. Kalau tidak, aku akan membawa kembali kotak ini dan tak akan mengangkut barangmu lagi." Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum. "Baiklah, tapi bukalah dulu kotak itu." Karena penasaran, penarik gerobak membuka kotak tersebut, dan kotak itu kosong. "Apa ini? Kau menipuku. Tidak ada isinya." Abu Nawas menatapnya dengan bijak. "Aku hanya ingin menguji apakah engkau jujur atas tenagamu atau serakah atas kesempatanmu. Gerobakmu mengangkut kotak kosong, tapi kau minta upah seperti mengangkut emas." Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Penarik gerobak tertunduk malu. "Ampuni aku Tuan, aku hilaf." Abu Nawas menepuk bahunya. "Belajarlah, upah yang halal lebih berkah daripada tipu daya yang sesaat." Sejak hari itu, penarik gerobak berubah.
ia menjadi penarik gerobak yang jujur dan rezekinya pun mengalir lancar. Pagi harinya, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. "Dia kerasukan jin," teriak seorang. "Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh," kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menyebab korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Pada suatu hari, di istana megah kerajaan terjadi peristiwa yang tak pernah disangka. Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, "Semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya." Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, "Abu Nawas,
Ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin dua barang itu bisa menyembuhkan raja? Abu Nawas menjawab santai, justru dua barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja. Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, "Hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki lima." Sang raja tersentak kaget. "Apa maksudmu? Aku ini penjual semangka. Aku berhak di sini." Abu Nawas membalas, "Justru karena kau bukan raja, kau harus keluar sekarang juga. Ini istana, bukan pasar buah." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menyiram sang raja dengan air dari ember. Basah kuyup sudah raja dibuatnya. Sang raja marah, "Kurang ajar kamu." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Loh, kalau kau benar raja, seharusnya kau tidak bilang kurang ajar hanya karena disiram air. Berarti kau memang bukan raja." Seketika raja terdiam, lalu dengan suara mulai sadar ia berkata, "Tunggu, kenapa aku pakai sarung dan duduk di keranjang semangka ini?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Tuanku sedang latihan jadi raja semangka sehari di pasar, tapi sekarang pertunjukannya sudah selesai." Akhirnya sang raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa menyembuhkan aku dengan menyiramku pakai logika. Ternyata untuk menyadarkan orang yang lupa siapa dirinya, kadang kita harus memaksanya melawan kebodohan yang diyakininya." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Benar tuanku, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua." Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dengan tenang, meninggalkan istana yang kini dipenuhi tawa bahagia. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad ada 3 ibu-ibu terkenal seantero Baghdad. Namanya Ummu Raibah. Dia adalah orang yang ingin tahu urusan rumah tangga semua orang. Kemudian Siti Al-Hanifah. Dia adalah orang yang selalu memperhatikan orang-orang berbelanja apa dan dengan siapa. Fatimah Mukbitah adalah spesialis menebak-nebak aib orang lain yang hanya dari ekspresi wajah. Setiap hari mereka berkumpul dan membuka sidang gosip pagi. Dan nama yang paling sering disebut adalah Abu Nawas. Raibah berkata, "Katanya kemarin dia pulang malam. Jangan-jangan dia habis ngepet." Siti menambahkan, "Waktu ke istana bajunya sobek. Aneh ya, masa ulama sobek-sobek begitu?" Lalu Fatimah menyahut, "Aku juga dengar dia bisa bicara dengan jin." Abu Nawas tahu betul siapa yang menyebarkan cerita aneh tentang dirinya. Tapi ia tak marah. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan menyusun rencana. Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar membawa 3 kotak kayu kecil, masing-masing dibungkus kain sutra warna-warni. Ia menghampiri ketiga ibu itu sambil berkata, "Wahai ibu-ibu mulia, aku hanya orang biasa, tapi kalian telah membuat namaku jadi topik hangat di Baghdad. Maka untuk itu, aku berikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih." Tentu saja ketiga ibu-ibu itu terkesima, tapi karena banyak orang menonton, mereka berpura-pura tersenyum lebar dan menerima hadiah itu dengan bangga. Sesampainya di rumah, mereka tak sabar membuka hadiah tersebut. Tapi begitu kotaknya dibuka, isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan juga pujian, hanyalah cermin. Dan di balik cermin tertuliskan selembar surat. "Kau ingin tahu
aib siapa yang paling sering kau bicarakan? Maka lihatlah wajah yang sedang membaca pesan ini. Tertanda Abu Nawas. Keesokan harinya, bangku panjang di sudut pasar kosong. Tak ada lagi gosip, tak ada lagi bisik-bisik. Orang-orang bertanya-tanya, kemana para ahli kabar angin itu? Ternyata mereka tak berani lagi membuka mulut, bukan karena takut pada Abu Nawas, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, kenapa ia memberi hadiah cermin? Abu Nawas menjawab, karena kadang untuk menyadarkan orang tak perlu ceramah panjang, cukup buat mereka menatap wajahnya sendiri. Gosip bukanlah soal cerita orang lain, tapi cermin dari hati yang kosong dan lidah yang tak tahu malu. Dan terkadang hadiah paling menyakitkan adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.